Pada episode kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana cara mudah menulis berita. Namun sebelum dilanjut, supaya diklik dulu tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya agar saya konsisten menyajikan bahasan seputar jurnalistik lewat channel kesayangan ini. Hasil liputan yang sudah kita peroleh dan kita miliki tersimpan di dalam file rekaman. Langkah selanjutnya, kita membuat transkrip. Hasil wawancara atau hasil liputan yang tersimpan di file rekaman, kita transkrip atau kita salin dalam sebuah catatan secara manual. Kita punya hasil wawancara yang telah ditranskrip tentang kegiatan silaturahmi Kadiskoninfo dengan wartawan di Balai Wartawan Kota Depok. Saya ambil transkrip ini dari berita yang dimuat koran sinarbagijuara.com edisi 8 Oktober 2021. Selengkapnya berita tersebut saya bacakan sebagai berikut. Ini berita ini sudah tayang di website tadi, website koran sinarbagijuara.com. Begini berita selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskoninfo Kota Depok, Manto, mengunjungi Balai Wartawan Balwan di basement Pemkot Depok, Jalan Margonda Raya, Kamis 7 Oktober 2021. Kunjungan ini sebagai bentuk sinergitas antara Diskoninfo dan wartawan, kata Manto. Manto menyebutkan pihaknya mendapatkan banyak masukan dari wartawan yang meliput di Kota Depok. Untuk itu dia dan pihaknya berupaya menampung usulan-usulan tersebut agar terinventarisir. Apabila memungkinkan untuk dipenuhi, maka akan direalisasikan. Lebih dalam, dia menjelaskan kunjungan itu tak terlepas dari rasa peduli kepada awak media. Ini kunjungan saya pertama kali ini ke sini, dan ini sebagai salah satu bentuk kerjasama atau kolaborasi saya kepada teman-teman wartawan di sini, terang Manto. Tak hanya itu, Manto menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritikan yang kerap diberitakan awak media terhadap kinerja Diskoninfo maupun Pemkot Depok. Saya orangnya tidak anti terhadap kritik ya. Semua usulan hari ini juga akan kita tampung untuk dibicarakan lebih dalam, tandasnya. Di bawah kepemimpinan Manto, awak media di Kota Depok berharap agar kerjasama antara wartawan dan Diskoninfo dapat lebih baik lagi. Itu beritanya saya bacakan. Setelah selesai disalin, kita tentukan angle beritanya. Angle berita adalah sudut pandang wartawan terhadap sebuah peristiwa atau kasus. Point of view. Secara teknis, sudut pandang ini nantinya akan menentukan judul atau head dan teras berita atau lead atau alinea pertama naskah berita. Selanjutnya kita akan membuat struktur berita dengan bentuk piramida terbalik, di mana hal-hal penting akan kita dahulukan penyajiannya. Pertama, berita tadi yang saya bacakan, kita tentukan dulu angle atau sudut pandangnya tentang apa. Berita tadi yaitu sudut pandangnya, angle beritanya tentang silaturahmi Kadiskoninfo Kota Depok dengan sejumlah wartawan yang biasa melaksanakan kegiatan liputan di lingkup Pemkot Depok.
Tujuan silaturahmi tersebut yaitu dalam rangka menampung aspirasi insan pers di lingkup Pemkot Depok yang menginginkan Diskon Info Kota Depok menjalin kerjasama yang sinergi dengan wartawan. Itulah sudut pandang atau angle beritanya. Nah, setelah kita menemukan angle atau sudut pandang beritanya, langkah kedua adalah menyusun lead atau paragraf awal. Inilah kalimat lead atau juga disebut intro atau paragraf awal berita tadi. Cara menulis lead atau paragraf awal atau intro tidak harus panjang-panjang. Simpel saja. Sesuai dengan kaidah jurnalistik bahwa bahasa jurnalistik itu harus simpel dan harus tepat dalam memilih diksi. Setelah lead atau paragraf awal dibuat, langsung ke penulisan inset atau kutipan pernyataan narasumber. Cara menulis inset didahului dengan tanda petik koma 2 di atas. Alhasil, pada paragraf kedua ini unsur 5W sudah terpenuhi. Coba saja kaji. 5W itu adalah what, apa, why, mengapa, who, siapa, when, kapan, where, di mana. Nah, dalam paragraf selanjutnya, yaitu dalam tubuh beritanya, nanti akan berisi H, yaitu how, bagaimana. Baiklah, secara jelas hasil penulisannya dapat dilihat di kolom deskripsi channel ini. Diupayakan agar dalam menulis berita menggunakan struktur atau bentuk piramida terbalik, yaitu mendahulukan yang lebih penting. Demikian, semoga bermanfaat.